Oke Mas, saran saya seperti tadi ya, dilihat searching di YouTube misal di YouTube di Google Google kayak gini, misalkan katakanlah ini ya, tak share screen, materi. Praktikum suhu dan kalor latar belakang ya, ini SMA levelnya. Tujuan mengetahui adanya pengaruh perubahan besar massa kayak gini, suhu. Nah, alat dan bahannya, langkah percobaannya. Saya kira ini menjadi bagian yang bisa dijadikan referensi untuk alat yang dikembangkan nanti, Mas. Walaupun konsekuensinya mungkin konsepnya Blangkon tadi harus ada perubahan-perubahan kayak gitu. Nah, maksud saya ya. Kalau ini kayak perubahan ini loh, Mas. Ada benda panas, benda dingin, dicampurkan apa yang terjadi kayak gitu loh. Kalau Pak, praktikumnya Pak, gimana, Mas? berarti PBL di sini tuh kita lebih ke kayak nyiptain sebuah kasus, entah itu kayak apa ya, kayak entah itu perubahan jarak, entah perubahan suhu, yang mana alat yang kita buat ini bakal apa ya, menampilkan perubahan tersebut gitu ya, Pak. Oh ya, alat yang kita buat akan digunakan untuk praktikum materi tertentu. Nah, makanya di atas tadi tak minta milih materi suhu dan kalor kayak gitu. Jelas Hmm. ya. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya bikin sebuah project kayak gitu. Mungkin dulu saya contohkan materi yang pakai live view itu apa? Membuat eh, membuat otomatisasi apa? Lampu LED berdasarkan sensor. Jadi nggak hanya kayak gitu aja. Itu hanya cara membangun alatnya kayak gitu. Nah, alat itu kan harus dibangun sesuai apa ketentuan PBL ini. Ada materinya apa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian alatnya nanti seperti apa gitu. Dalam atau ketika digunakan untuk melakukan praktikum. Gitu Mas, lebih jelas? Hmm. Atau mungkin masih ada pertanyaan, monggo. Dari Mas Jundi ada pertanyaan? Berarti alat yang kemarin Bapak pakai sensor cahaya itu masih belum termasuk PBL ya? Nah, belum, belum. Yang Berarti tak harus ada contohkan kayak kasusnya. pakai review itu toh? Iya. Belum. Yang PBL itu berarti yang kayak contoh PBL yang wayang untuk pengukuran hambatan itu loh, Mas. Yang fisiknya nggak ada, Pak. Nggak ada gambaran yang itu. Itu kan ada presentasinya, Mas. Iya, Pak. Kalau sama ada ininya, ada link lagi yang saat dia diimplementasikan. Gimana, Pak? Bentuk jadinya di YouTube, Mas. Bisa dicek YouTube nanti ya. apa? Di YouTube ada part 2 implementasinya kayak gitu. Nanti bisa tak sampaikan di grup juga nggak apa-apa. Atau sampaikan di link e-learning nggak apa-apa nanti. Itu ya. Ada pertanyaan lagi, Mas? Monggo. Cukup jelas? Cukup jelas, Mas? Ini, Mas Geri, Mas Jundi? Kalau jelas tak uh, ke kelompok lain. Oke ya? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sebentar. Lanjut. Ini Mas Sendang ini ada? Ada, Pak. Oke ya. Nah, ini pilihan materinya pengukuran.
Kemudian tujuannya mendeteksi gelap dan terang suatu tempat, menghidupkan lampu secara otomatis. Nah, tujuan pembelajaran pengukuran ini perlu dilihat ya, Mas. Pengukuran itu kan materinya banyak. Oh, mahasiswa bisa melakukan pengukuran, mengenali alat ukur, kayak gitu ya. Terkait pengukuran. Tadi pengetahuan, skill, sikap, dan lain sebagainya itu. Maksudnya gimana? Oh, maksudnya dari pengukuran itu mungkin sampai ke angka penting dan lain sebagainya gitu ya materinya. Menggunakan ornamen batik untuk menghias lampu agar budaya batik dikenal meskipun tidak harus berbentuk pakaian. Alat ini berfungsi untuk menghidupkan lampu secara otomatis suatu lingkungan ketika cahaya di lingkungan kurang atau gelap sensor. Nah, alat ini akan memudahkan saya tidak terlalu banyak menggunakan tenaga manusia ketika menyalakan sebuah lampu. Saya kira ini juga belum bisa ya, Mas. Belum implementatif dari apa yang dimaksud atau ketentuan dari PBL itu. Nah, sebagai contoh misalkan gini, kalau materi pengukuran berarti tujuannya nanti pemahaman terkait pengukuran dari sikap, keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian alatnya, oke nggak masalah misalkan batik kayak gitu, tapi bisa jadi ada berbagai bentuk batik kayak gitu ya. Berbagai bentuk batik dari segi panjang, lebar yang berbeda-beda, mungkin motif batiknya juga beda kayak gitu. Nah, gambaran saya ya. Nah, kemudian ada sensor apa yang kamu gunakan untuk melakukan pengukuran itu? Kalau panjang mungkin ya bisa pakai sensor jarak atau sensor ya jarak ya kalau panjang ya. Sensor Kalau jarak LDR misalnya. itu termasuk ya, Pak? LDR itu cahaya, Mas. Jadi beda ya, Pak? Ya, sensornya beda. Nah, maksudnya dari pengukuran ini kan perlu diperjelas dulu apa yang mau tujuan dari pengukuran ini apa dulu kayak gitu. Misalkan tujuannya adalah mengetahui panjang misalkan, ya kayak tadi contohnya. Misalkan saya contohkan panjang lah. Mungkin ada berbagai bentuk media, misalkan balok, berbagai jenis dan ukuran, kemudian dikasih apa ya, stiker atau dibungkus plastik, bukan plastik, kertas yang bentuknya batik, berbagai motif. Nah, kemudian dikasih sensor, nanti dari sensor itu akan mengukur dengan nilai yang berbeda-beda, misalnya kayak gitu. Di situ ada ketelitiannya berapa dan lain sebagainya. Nanti bisa di-compare dengan penggaris. Gitu. Misalkan seperti itu, Mas. Paham maksudnya saya ya? Masukannya ya. Iya. Nah, kalau ini kan materi pengukuran, tapi otomatisasi cahaya ini kan nggak nyambung menurut saya. Nah, kalau mau tetap portable laboratoriumnya kayak gini, berarti cari materi yang relevan, Mas. Relevan gimana gitu, Pak? Relevan itu ya sesuai. Karena ini lampu, mungkin apa yang cocok? Materinya cahaya mungkin, cahaya sebagai gelombang, atau cahaya sebagai apa, kayak gitu. Yeah. Materi yang atas itu loh. Iya, Pak. Dan tujuan pembelajarannya. Oke, Mas. Bisa dipahami ya? Mas Tommy. Mas Tommy. Kalau misalkan ini Pak, diganti alatnya. Nggak masalah. Jadi teman-teman ini boleh ganti alat, boleh ganti tema, asalkan nanti sesuai dengan ketentuan itu ya. Paham Ini ya? kan saya punya rencana mau bikin apa itu, seperti mobil mainan. Cuman kalau untuk materinya mungkin saya ambil dari yang GLB sama yang GLBB itu Pak. Ya. Cuman untuk ornamennya belum, yang local wisdomnya belum ada gambaran. Kalau untuk alatnya sudah ada, sama rancangan-rancangannya sudah ada. Cuman yang local wisdom sama ya itu belum ada gambaran. Kalau misalkan diganti yang itu gimana Pak? Boleh ya? Ya, local wisdomnya misalkan bisa mainan tradisional, mobil tradisional itu kan bisa juga Mas. Misalkan bendanya ya. Oh, enggak Pak.
Ya, secara prinsip boleh, nggak masalah. Yang penting ketentuan tadi ya, ada materi, kemudian tujuan dan seterusnya kayak gitu ya. Oke Mas, jelas ya dari kelompok ini ya. Ya Pak, jelas. Nanti kalau Oke. kurang tanya lagi. Oh iya, silakan teman-teman nanti kalau ada masalah, kendala dan lain sebagainya tanya lewat WA ya. Ini salah akan saya jawab. Gitu Mas. WA boleh voice note atau mungkin gambar desainnya atau ngirim filenya itu juga boleh, nggak masalah. Gitu ya teman-teman ya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, siap. Lanjut. Adnan, ada Mas Adnan? Ada Pak. Oke. Tempat sampah. Ini materinya apa Mas kira-kira Mas? Materi pembelajarannya apa Mas? Dinamika. Dinamika nggak bagian apa Mas? Yang di bagian gerak otomatis untuk membuka tutup sampahnya itu termasuk enggak Pak? Dinamika kan biasanya dikaitkan dengan gaya atau dengan yang lainnya ya. Iya, gaya nanti kan di bagian servonya itu dikasih pengait di bagian penutup tempat sampahnya itu nanti pas kalau ada objek atau orang mendekat dalam radius berapa senti gitu kan otomatis kebuka gitu loh Pak. Itu termasuk atau tidaknya belum tahu. Nah, kalau seperti itu nanti kamu bisa ngitung gaya yang di servo itu. Menghitung gaya gimana Pak? Ya kan gayanya harus dianu toh Mas. Terus ada besaran apa yang diukur kayak gitu. Kalau hanya menggerakkan saja kan tanpa ada nilai yang diukur kan jadi nggak bisa dianalisis kan. Katakanlah Jadi misalnya gini loh, lampu. Kita kan bisa nyalakan, matikan lampu ya. Lampu, oh mati, nyala. Bisa kan kelihatan loh. Tapi kan untuk level yang lebih tinggi kan nggak hanya itu. Oh, berapa sih arus yang mengalir, berapa sih tegangannya, dan seterusnya. Maksudnya kayak gitu. Jadi nanti di bagian setting yang untuk dikasih tampilan LCD untuk menghitung pas servonya itu narik penutup gitu Pak, dipasang rumusnya gitu. Bukan rumusnya ya, tapi nilainya Mas. Coba kamu lihat lagi materi dinamika. Kamu pengennya tetap sampah ini ya? Iya, kalau sih, bisa Pak. masih Pak, masih sama. Kalau bisa. Tapi Ini kalau secara desain itu sudah. Hanya saja apa ya? Aku kok masalahnya gini, saya lihat ini materi dinamika karo iki dadi ora nyambung ngono. Mungkin ana materi lain sing luwih nyambung. Yang luwih cocok karo iki ya gitu. Kalau suhu gitu gimana Pak? Suhu Itu terus kan apa nanti itu pengaruhnya? suhu. Suhu terus apa pengaruhnya? Oh iya. Juga belum mikir itu Pak. Nah ya, saya nggak ada ide nah iki. Atau kamu pikirkan dulu kira-kira yang matching apa materinya kayak gitu. Oh, gaya berat tutupnya gitu gimana Pak yang dihitung? Gitu, Jadi ya yang digunakan buat ngebukanya itu sama radius suhunya mungkin juga bisa. Kalau suhu nggak masuk ya kayaknya. Atau Oh, iya. mungkin ini kan juga nggak ada timbangannya ya. Oh iya sih. iya, nggak ada. Kalau timbangannya kan mungkin bisa masanya atau apanya kayak gitu. Mungkin dengan konsep yang sama aja Mas, konsep alat yang sama, gitu kan. Bisa dipindahkan ke yang lain dengan materi yang berbeda, mungkin bisa kayak gitu. Kan pada prinsipnya ini hanya menggerakkan servo kan. Iya, iya. Iya Pak. Nah, gitu. Jadi mungkin nggak usah kaku, tempat sampahnya nggak harus dipaksakan ketika nggak bisa, tapi prinsip
menggerakkan servo ini yang kira-kira digunakan untuk apa kayak gitu. Paham ya? Kalau misalkan gerakannya servo ini men-trigger ayunan atau apa kayak gitu. Ayunan kan bisa materi getaran. Misalnya kayak gitu loh, Mas. Paham maksud saya? Paham tapi belum ada gambarannya, Pak. Iya, Belum ya. Pak. Silakan cari-cari referensi nanti kita diskusikan ya. Saya juga belum terus terang nggak bisa ngasih ini ya. Ide, belum dapat ide loh ini. Kok nyambungnya agak susah kata sampah sama materi kita. Itu mungkin Mas ya. Enggak, Pak. Oh, atau mungkin anu Mas. Sampah ini kan ada di fisika ada enggak ya tapi ya. Material itu loh Mas, bisa memisahkan material A, material B kayak gitu. Maksud saya? Kayak organik, anorganik gitu, Pak. Ya, bisa kayak gitu. Ada Tapi yang materi fisikanya itu kan perlu dihubungkan, di apa ya, disesuaikan ya. Itu dulu mungkin Mas. Saya belum punya ide juga. Tapi kalau dipaksakan ini juga nggak masuk masalahnya di dinamika ini. Ini aja loh Mas. Bagong ini kan kadang di atas genteng itu kan ada yang muter kayak kitiran itu loh. Iya, iya. Nah, bisa gerak melingkar apa gerak apa ora? Kan itu juga pakai servo juga kan mungkin. Itu nanti dihubungin sama angin gitu nggak, Pak? Atau cuman Apa? Enggak, dihubungin sama muternya muternya aja? didorong servo. Oh gitu. Nah, nanti dari pengaruh dorongan itu terhadap kecepatan putaran atau seperti apa kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ini hanya ide ini aja ya. Gabung-gabungin yang kira-kira apa yang kamu ini tetap masuk kayak gitu. Terus kalau trigger putarannya itu pakai dorongan massa gitu gimana, Pak? Kayak kalau diinjek jadi semakin cepat muternya gitu. Bisa nggak, Pak? Ya secara prinsip bisa, hanya kamu kan perlu mendesain mekaniknya ya. Oh, iya sih. Iya. Sing piye kan bisa diputar cepat atau pakai per atau apa kayak gitu. Iya, Itu kan logikanya kan. Iya. Oke Mas, gitu dulu ya. Iya, iya. Nanti kan sudah paham mong urung duwe ide ngono wae. Iya, iya. Iya ta, sudah paham mong urung nemu ide sing pas. Gitu ya. Iya, iya, Pak. Enggak, Pak. Oke, ini kelompok lain Ada kan. lagi. Saya ada kelas masalahnya. Iya, makasih, Mas Pak. Andre ada? Mas Andre? Coba. Oke ya. Sensor parkir. Nah, ini materinya bukan sensor parkir, Mas. Sensor parkir ini alatnya ya. Nah, perlu dicari materi fisikanya ini di sini apa. Kemudian tujuan pembelajarannya ya dikaitkan dengan materinya. Jadi ini bukan tentang sensor parkirnya, nanti nggak masuk fisikanya. Ini lokasi logisnya juga belum jelas. Buzzer. Ini secara umum tentang jarak, Mas. Nah, silakan nanti dari jarak itu mau dikembangkan ke materi apa kayak gitu. Ya, Pak. Ya. Oke, jelas ya. Mas Ferry ada pertanyaan? Mas Bintang, Mas Arif. Ada pertanyaan, Mas? Kayak ini tadi kan juga sama, toh? Sensornya sama gitu loh. Sama-sama sensornya sama.
Nah, tapi kan materinya bisa sangat berbeda. Nah, monggo nanti teman-teman bisa menggali contoh-contoh yang ada ya. Di internet nanti bisa searching kayak gini. Pembuatan set eksperimen kayak gini ya. Mungkin kayak gitu searchingnya ya. Nah, di sini juga pakai Arduino, pakai dioda laser LDR, isi kayak gitu ya. Nah, ini alatnya, ayunan tadi loh, Mas. Nah, kayak gitu. Ini juga pakai LaView. Oke ya. Ya, Pak. Silakan ini bisa di capture aja, di capture HP ya, mungkin bisa di searching nanti. Belum sempat saya sampaikan di e-learning. Gitu. Oke, selanjutnya Mbak Diva. Ada Mbak Diva? Ada, Pak. Oke ya. Panas, kalor, suhu, merancang, alat deteksi. Oke, ini bukan tujuan dari membuat alatnya ya Mbak, tapi tujuan dari pembelajaran ininya. Tugu Jogja. Oke, saya kira Arduino. Ini konsepmu piye Mbak? Urung enak. Ini sensor kebakaran itu. Membuat alat deteksi kebakaran gitu. Iya, Pak. Nah, kalau kebakaran mungkin belum pas juga ya. Ini alatnya apa sih? Nah, kalau suhu kayak tadi, mungkin tadi sudah dicontohkan ya. Materi suhu kalor tolong dicari dulu. Sehingga dari materi suhu kalor itu bisa dibuat kayak gitu loh ya. Misalkan perpindahan panas. Mungkin contoh ini bisa menjadi gambaran ya. Nah, ini alatnya juga sama ya, pakai ohmmeter. Ini pakai temperatur, sensor, damper. Nah, sudah ada coding-codingnya tapi pakai Arduino IDE ya. Enggak ada gambarnya. Dia ini Mas, Mbak. Nah, ini. Pengaruh panas terhadap hantaran hantaran suhu gitu loh. Nah, ini kan dipanaskan ya. Dan ini pakai thermocouple. Nah, silakan judulnya ini di capture nanti ditarik ya. Di capture gitu. Itu Mbak Diva ada pertanyaan ya. Kalau tugunya oke, hanya saja tadi alat sensor kebakarannya yang saya kira kurang pas untuk praktikum suhu kayak gitu. Bisa dicari yang sesuai ya Mbak Diva ya dan teman-teman ya. Baik, Pak. Oke teman-teman, ini saya set waktu teman-teman mengumpulkan itu sampai hari Minggu malam ya. Masih punya banyak waktu kan, silahkan diskusi. Kalau nanti ada yang belum jelas, ditanyakan, nyari ide dan lain sebagainya kayak gitu. Termasuk teman-teman yang mengumpulkan dari sekian banyak ini yang mengumpulkan baru 4 kayak gitu ya. Harusnya kan ada mungkin 6 kelompok, 6-7 kelompok ya, 6-7 kelompok ya kayak gitu. Jadi saya tunggu sampai dari Minggu, nanti pertemuan minggu depan kita diskusikan hasilnya. Nah kemudian setelah itu insya Allah kalau sudah oke di ACC, kemudian teman-teman baru mengerjakan pembuatannya kayak gitu. Jadi perlu dirancang dulu, diketahui kebutuhannya, biar nanti dalam melakukan pembelian dan lain sebagainya itu tidak mubadir gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf ya, karena saya ada kelas jam 1.20. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya Pak, izin bertanya, maaf. Oh, ya. Tadi saya sudah terabsen apa mungkin sebab speaker saya tadi mati?
Oke, Mas Arif. pertengahan penjelasan tadi. Oke. Oke, Mas Arif, saya checklist. Oke, teman-teman, saya kira itu ini sudah menulis semua ya. Mas Tafil, Mas Arif, Mas Kevin, Mas Rio, Mas Rio. Izin Pak, Monggo, mau Mas. tanya juga jadi apa saya absen apa saya sudah terabsen apa belum Pak? Oke, Mas, sudah. Saya checklist ini yang nulis di kolom komentar. Oh, baik Pak, saya tadi agak naik turun Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira itu ya. Nanti rekodnya mungkin bisa saya sampaikan untuk masukannya ya. Mungkin kadang itu saya juga gitu kalau bimbingan terus lupa ngerekod itu, jadi dulu apa ya yang disampaikan, sekarang lupa. Mungkin nanti bisa saya upload atau seperti apa. Gitu teman-teman untuk hari ini ya. Setelah ini kalau ada kendala, pertanyaan dan lain sebagainya silakan WA kayak gitu, WA aja nggak masalah. Kita saya balas. Kalau belum dibalas ya WA lagi aja biar dibalas. Mungkin karena tutup atau yang lainnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf untuk hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada GTG monitor. Piye to Riri? Aduh. Pasar GTG diki. Guru paling pasti. Pasar pernah itu cai. Cek turu Mas. Ngatuk Mas ngatuk. Lah, renek tenan iki.